Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat THM dimanapun berada, berbahagialah pada hari ini kita berjumpa kembali di channel ini memperbincangkan atau mengulas sebuah topik yang cukup menarik yang 2 tahun ke depan akan menjadi napas atau maju mundurnya bangsa Indonesia, yaitu Pilpres 2024 yang jatuh pada tanggal 14 Februari. Sahabat THM dimanapun berada, kali ini kita akan mengetengahkan atau mengulas sebuah topik bahwa ada 2 sosok potensial, 2 sosok yang sangat hebat yang hari ini sudah mendulang dukungan yang begitu banyak di masing-masing pendukungnya. Kedua sosok tersebut adalah pertama Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Kemudian sosok kedua adalah Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah. Di samping kedua sosok tersebut telah banyak juga figur-figur yang telah memproklamirkan diri, yang telah jalan ke sana ke sini di Nusantara untuk mengatakan atau mencari dukungan kepada khalayak ramai seperti Sandiaga Uno, kemudian Puan Maharani, Caimin, dan juga tidak ketinggalan politisi senior Prabowo Subianto yang digadang-gadang masih akan ikut pada Pilpres 2024 yang akan datang. Ini hal yang cukup menarik. Nah, pada pembahasan kali ini kita akan membahas 2 sosok yang lagi tren saat ini, yaitu sosok Anies Baswedan yang kata-katanya sudah berada di atas angin, begitupun Ganjar Pranowo juga sudah berada di atas angin dengan pendukung-pendukungnya yang semakin meluas di seluruh Nusantara. Nah, sebelum membahas kekuatan kedua belah pihak ini, maka marilah kita melihat siapa kedua sosok tersebut. Ternyata setelah ditelusuri, kedua sosok tersebut memiliki kesamaan-kesamaan yang ada. Dan bahkan jika ada perbedaan, itu adalah sebuah label, sebuah hal yang disematkan oleh masyarakat kepada kedua sosok ini. Yang pertama, ternyata baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo adalah sama-sama berasal di kampus yang sama, yaitu Universitas Gadjah Mada atau UGM. Dan bisa jadi sama-sama terikat dalam ikatan kagama. Seperti kalau di UI kita kenal dengan Iluni, kalau di UGM kita kenal dengan Kagama. Dan Ganjar Pranowo sempat menjadi ketua Kagama. Itu persamaan yang ada dari kedua sosok yang sedang digadang-gadang menjadi sosok terkuat untuk Pilpres 2024 kali ini. Kemudian sosok persamaan kedua, baik Anies Baswedan maupun Ganjar Pranowo memiliki usia yang sama saat ini. Kalau Ganjar Pranowo adalah kelahiran tahun 1968, itu karena pada bulan Oktober hari ini beliau masih berusia 53 tahun. Begitupun Anies Baswedan, walaupun kelahiran tahun 1969 di Kuningan, tapi karena beliau lahir itu pada bulan Mei, karena sudah lewat, dia sudah masuk usia juga 53 tahun. Jadi yang pertama mempunyai kampus yang sama, usia yang sama, kemudian sama-sama dari sipil. Jadi udah 3 persamaan. Usia yang sama, dari kampus yang sama, sama-sama sipil, kemudian sama-sama sebagai birokrat. Sama-sama menjabat sebagai gubernur. Anies Baswedan sebagai gubernur DKI, kemudian Ganjar Pranowo menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Itu persamaan-persamaan. Yang keempat, persamaan yang kelima, sama-sama mendapat dukungan yang cukup besar dan cukup luas. Seperti kita ketahui, Anies Baswedan mendapat dukungan dari DKI Jakarta, kemudian kelompok Islam ya, terdapat di kelompok Islam, kemudian Jawa Barat bisa jadi seperti itu. Nah, begitupun juga Ganjar Pranowo mendapat dukungan yang cukup luas dari yaitu masyarakat Jawa Tengah, Jawa Timur, dan juga mungkin di Nusantara. Sebagai politisi yang pernah menjadi anggota DPR RI 2 periode dari PDIP, sudah melintang juga di seluruh Nusantara, sehingga pasti dukungannya juga cukup besar. Itu perbedaan yang keempat. Persamaan yang keempat. Persamaan yang kelima, mereka dua sosok ini juga bukan ketua partai. Walaupun Ganjar Pranowo pernah menjadi anggota DPR RI, tapi bukan penentu di Partai PDI Perjuangan. Gitu. Begitupun juga Anies Baswedan, ketika jadi gubernur juga itu dicalonkan, bukan pemilik partai.
Jadi persamaan-persamaannya cukup banyak kedua sosok ini. Pertama dari sisi kampus yang sama, umur yang sama, sama-sama sipil, kemudian sama-sama gubernur, kemudian sama-sama bukan orang penentu di partai yang mencalonkan mereka menjadi gubernur. Misalnya Pak Ganjar pun dari anggota PDIP pun dia bukan juga penentu di partai tersebut. Ini yang terjadi. Nah, dengan persamaan-persamaan yang ada ini, maka ternyata begitu serulah pertarungan di 2024 dengan kekuatan-kekuatan yang sudah terpetakan antara kedua belah pihak. Dan yang paling seru lagi, ada dua label yang melekat di kedua sosok ini. Yang pertama, label yang disematkan masyarakat kepada Anies Baswedan. Anies Baswedan adalah orang yang netral, orang yang nasionalis, tapi dia dilabelkan sebagai kadrun, sebagai kampret, karena tahun 2017 ketika heboh-hebohnya Ahok dengan surah Al-Maidah, ya Anies juga terbawa-bawa seperti ini. Ketika misalnya para pentolan-pentolan kampret, Habib Rizik, kemudian Adi Masardi, kemudian Munarman itu dijebloskan, ya dianggap juga Anies cukup membela, sehingga untuk lepas dari kampret agak susah untuk lepaskan seperti ini. Walaupun Anies dalam kesehariannya sebagai gubernur Jakarta mencoba untuk tampil netral, mendukung semua golongan, mendukung semua pihak, mendukung sebuah agama. Anies mendukung bagaimana perizinan gereja dan lain-lain. Tapi tetap label kampret, kadrun melekat pada dirinya seperti itu. Yang walaupun kita telusuri Anies Baswedan dengan kakeknya Abdul Rahman Baswedan sebagai tokoh nasional, pahlawan nasional, yang juga pernah menjadi wakil menteri penerangan sosial di zaman Soekarno, itu sudah sangat Indonesia, tapi masih disebut kadrun. Kemudian bapaknya juga lahir di Indonesia, Anies juga lahir di Kuningan. Ini yang terjadi. Ini tidak label ini bukan keluar dari Anies Baswedan, tapi keluar dari label masyarakat bahwa Anies kampret, kelompok Islam kanan, fanatik dan lain-lain, dan kadrun. Nah, sementara tidak seperti itu pengelolaan Anies keseharian seperti yang ada. Jadi dia walaupun sudah bukan dari Arab Saudi karena kakeknya udah lahir tahun 1908, Abdul Rahman Baswedan lahir di Surabaya, tapi cucunya masih dilabelkan sebagai kadrun, padahal kakinya sudah menjadi pahlawan nasional dan diakui saat ini. Itu yang pertama. Yang kemudian yang kedua, Ganjar Pranowo. Ganjar Pranowo juga seorang haji, punya ibadah yang bagus, orang Islam yang taat. Tapi karena beliau berada di garis merah, di partai merah, dia dilabelkan sebagai seorang cebong. Artinya orang yang nasionalis dan sekuler. Nah, pembicaraan kampret, cebong, kadrun ini berkembang pada tahun 2017 ketika ada Ahok keserempet tentang surah Al-Maidah, lalu demo berjilid-jilid yang dipimpin oleh Habib Rizik, lalu Ahok diputuskan oleh majelis hakim atau pengadilan bersalah karena dianggap penistaan agama. Itulah berkembang tiga bahasa ini yang seharusnya ini tidak terjadi, yang seharusnya ini memprihatinkan bagi bangsa Indonesia, bahwa ada istilah kampret, cebong, kadrun dan sebagainya yang membuat kita terbelah seperti itu. Dan kampret, cebong, kadrun ini semakin menguat ketika Pilpres pada tahun 2019 ketika pertarungan jilid 2 antara Prabowo Subianto dan Jokowi. Nah, ini ditakutkan lagi ketika berhadapan-hadapan antara Anies Baswedan kemudian Ganjar Pranowo, Anies Baswedan PS Ganjar Pranowo, ini bisa terjadi kampret dan cebong jilid 2. Dan ini tidak kita inginkan. Bangsa ini semakin terbelah ke depan dan untuk mencapai kemajuan kita semakin mundur. Seperti itu. Nah, sekarang ternyata ada solusi-solusi yang harus kita pikirkan. Terutama partai penguasa PDIP. Nah, hari-hari ini setelah ditelusuri ternyata PDIP ini semakin bermain cantik. Ketika kita melihat calon-calon yang lain yang begitu masih bergerilya, Caimin, AHY, Erick Thohir, Prabowo, dan lain-lain. Tapi masyarakat sudah melihat cuma dua sosok hebat yang bertarung, yang itu menjadi sebuah kekuatan besar, yaitu Anies PS Ganjar Pranowo. Nah, sekarang tinggal melihat, karena dua orang ini tidak memiliki partai apa yang mendukung mereka. Nah, kalau Anies Baswedan kan sudah diketahui kemungkinan Nasdem akan mendukung, itu kemungkinan ya, mungkin partai-partai lain. Kemudian yang jadi dilema saat ini Ganjar Pranowo, walaupun pertama beliau jadi gubernur didukung oleh PDIP, pernah jadi anggota DPR RI dari PDIP 2 periode, tapi hari ini ada sang princess, ada Puan Maharani sedang gerilya kemana-mana dan memasang baliho bahwa beliau juga ingin menjadi capres. Nah, bagaimana ketika yang punya partai,
yang sang princes ingin mengambil partai itu untuk maju. Apakah Ganjar akan punya partai untuk maju? Nah, sampai saat ini dari putaran yang ada tahun 2019 yang layak mendukung mengusung calon dengan tidak berkoalisi kan cuma PDIP. Angka persentasenya itu 19,33%. Jadi hampir bisa mencapai satu pasangan calpres. Yang lain harus berkoalisi seperti Golkar, kemudian P3, kemudian PAN sudah berkoalisi ya sudah mencapai 23%. Jadi bisa mencalonkan salah satu pasangan pilpres di tahun 2024. Nah, sekarang ketika dua sosok ini diperhadap-hadapkan bertarung habis-habisan dan akan muncul istilah kampret, cebong, kadrun jilid dua, ini berbahaya. Nah, di sini dilihat kedewasaan para pihak untuk menyelesaikan masalah ini. Dilihat PDIP sebagai partai penguasa, apakah dewasa memberikan solusi dan jalan keluar dari masalah ini. Ada dua hal yang kita akan kaji dengan tampilan PDIP saat ini. Pertama, kedua, PDIP karena sudah terbiasa sebagai partai penguasa, agak berat mungkin untuk keluar menjadi partai oposisi. PDIP takut kalah, seperti itu kira-kira. Jadi, apakah PDIP akan menapikan gerilanya Puan Maharani, sang princess, untuk capres, lalu tetap mengambil Ganjar Pranowo, karena bagaimanapun beliau adalah kader PDIP, kemudian dari secara elektabilitas, dengan kualitas yang harus diakui cukup jauh di atas Puan Maharani, seperti itu. Itu pertimbangan pertama. Apakah PDIP akan tetap mengambil Ganjar, atau tetap mengusung Ganjar untuk menjadi capres dengan menafikan Puan Maharani yang sudah bergerilya kemana-mana. Nah, jika ini terjadi, maka label Ganjar sebagai cebong dan PDIP sebagai cebong itu akan tetap melekat. Jadi akan berhadapan dengan kelompok putih lah, kira-kira seperti itu. Anies Baswedan dengan kelompok misalnya Islam dan lain-lain yang hari ini para pentulan-pentulan kampret masih di penjara, ini juga masih merupakan dendam tersendiri seperti itu. Jadi ini akan berat habis-habis. Itu langkah pertama. Jika itu yang terjadi, ya bisa hebat pertarungan ini, tapi ini bukan solusi. Nah, solusi kedua ini ada angin segar bahwa ternyata PDIP mencari jalan tengah. Walaupun sang princess sudah gerilya kemana-mana, tapi karena elektabilitasnya sudah dilihat tidak ngangkat-ngangkat juga begitu jauh, kemudian kualitas juga masih berada di bawah dua sosok ini, maka PDIP mengalah. Ada hembusan-hembusan informasi bahwa Puan Maharani akan dijadikan wakil dari Anies Baswedan. Nah, jika ini terjadi, ini sekaligus jawaban untuk menghilangkan kampret, cebong, kadrun, dan lain-lain. Karena PDIP yang dianggap kelompok merah, yang dianggap nasionalis dan sekuler, telah melakukan metamorfosis bergabung dengan kelompok-kelompok Islam. Dan Anies Baswedan sebagai kelompok Islam, ini akan melebur. Nah, tinggal dari pihak sebelah, apakah pihak Golkar atau kelompok misalnya dari Demokrat untuk mencalonkan pihak lain. Jika ada 2-3 calon, ini lebih bagus. Nah, ketika PDIP bisa melakukan jurus-jurus pelampiasan seperti ini sekaligus solusi terbesar untuk menghilangkan keterpecahan dan keterbelahan bangsa ini. Bahwa yang namanya kadrun, kampret, cebong, dan lain-lain yang dihembuskan, yang sangat disayangkan ini dihembuskan oleh para pemikir, orang-orang terdidik di Indonesia. Nah, ini harus dihapus. Nah, ketika terjadi misalnya Anies Baswedan dipasangkan dengan Puan Maharani, maka selesailah istilah kampret, cebong, dan kadrun karena sudah melebur. PDIP sudah bermetamorfosis dan PDIP kali ini cukup dianggap lihai. Jurus-jurus pelamboyannya jalan, dikatakan seperti itu. Tinggal bagaimana kelompok yang mengusung Ganjar juga harus jeli mencari calon-calon yang bisa kuat, yang bisa melawan. Misalnya ketika Anies berpasangan dengan Puan, misalnya Ganjar dipasangkan dengan Ridwan Kamil. Ridwan Kamil kan yang akhir-akhir ini sebagai gubernur Jawa Barat cukup naik daun, apalagi ketika anaknya Eril dikabarkan meninggal di Swiss. Itu ada tanda-tanda alam bahwa beliau itu akan terangkat ke pentas nasional. Walaupun Ridwan Kamil sudah sangat populer, mulai dari wali kota Bandung sampai ke gubernur Jawa Barat. Itu cukup diakui elektabilitas Ridwan Kamil. Itu tokoh pertama dari tataran Sunda. Tokoh kedua juga yang tidak bisa kalah diperhitungkan yaitu Profesor Yudi Krisnandi. Yudi Krisnandi walaupun saat ini dianggap tenggelam ketika pulang dari dubes Ukraina, Georgia, dan Armenia, lalu di sana terjadi perang antara Rusia dan Ukraina, Yudi Krisnandi dianggap selesai, sudah tidak muncul di permukaan, walaupun beliau adalah sosok yang cukup hebat mulai dari tahun 2009 ketika mengikuti konvensi Golkar. Tapi harus diakui bahwa Profesor Yudi Krisnandi ini masih punya simpul-simpul tidur yang ketika dibangunkan ini menjadi sebuah kekuatan. Pertama, Yudi Krisnandi adalah sosok yang
harus diakui sebagai pengejawantahan orang asli tataran Sunda. Terdiakui Jawa Barat ini memiliki pemilih yang terbesar. Tahun 2019 33 juta pemilihnya. Sekarang ya bisa sampai berapa ya? Hampir mendekati 40 juta. Jadi baik Ridwan Kamil maupun Yudi Krisnandi ini harus juga tokoh-tokoh yang diperhitungkan seperti itu. Ketika mereka didesain, ya mungkin Ridwan Kamil sudah muncul saat ini. Yudi itu ketika didesain akan muncul juga. Banyak simpul tidur. Harus diakui bahwa Yudi Krisnandi pernah 16 tahun di Golkar, pernah kemana-mana di Nusantara ini. Kemudian pernah di organisasi besar sebagai Sekjen HMI Jawa Barat, seperti itu. Jadi masih punya kekuatan-kekuatan tidur yang ketika dibangunkan cukup diperhitungkan. Nah ini menarik. Jadi pertama, ketika Anies Baswedan sudah bisa dipasangkan misalnya dengan Puan Maharani, maka ini adalah jurus ampuh dari PDIP, jurus pelampiasan PDIP, dan juga bisa menghapus cebong, kampret, dan kadrun. Nah, kedua harus dicarikan pasangan yang sepadan dari misalnya Ganjar harus siapa wakilnya. Ya, saya lihat kekuatan Jawa Barat ini penting diperhitungkan ya. Dua sosok yang sangat hebat saat ini yaitu Ridwan Kamil dan Yudi Krisnandi. Jadi seperti itulah kawan-kawan. Ini menarik dan semoga dapat menjadi perhatian, jadi menjadi perbincangan untuk kita bisa menuju ke 2024 untuk membangun sebuah pilpres yang berkualitas yang bisa membawa kesejahteraan dan kemajuan rakyat Indonesia. Demikianlah sahabat THM dimanapun berada. Sebelum mengakhiri perbincangan ini, saya berharap para sahabat bisa membantu channel ini dengan melakukan like, komen, subscribe, dan share video ini agar bisa berkembang di masa-masa yang akan datang. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.